Shalom anak-anak. Pelajaran sekolah minggu hari ini berjudul Injil di Samaria, terambilkan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Masih ingatkah anak-anak dengan kisah Stefanus? Stefanus telah meninggal. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ada seorang bernama Filipus, dia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Adalah seorang laki-laki bernama Simon, tinggal di Samaria. Ia telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu. Ia menghasilkan uang sebagai penyihir. Orang-orang takjub oleh sihirnya. Simon bangga dengan trik-triknya dan menikmati perhatian orang-orang. Orang-orang melihatnya sebagai orang yang tidak biasa. Semua orang mengikuti dia karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi ketika Filipus datang dan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, banyak orang menjadi percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Simon pun juga menjadi percaya dan dibaptis. Sesudah dibaptis, Simon senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Simon takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika itu, rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk datang ke Samaria. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus. Kemudian kedua rasul itu menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya. Simon memperhatikan semua ini dan benar-benar takjub. Ia pergi kepada para rasul dan menawarkan uangnya, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Simon segera tahu bahwa ia salah. "Tolong berdoalah untuk aku agar Allah tidak menghukum aku." Kedua rasul itu bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Setelah itu kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Baiklah, setelah ini kita akan bermain. Ini ada sebuah gelas, dan ini sebuah koin. Apa yang akan kita lakukan dengan kedua benda ini? Mari kita saksikan.
lihat. Ajaib, koinnya hilang. Seperti bermain sulap ya. Ada yang masih ingat dengan Simon? Apa yang dia lakukan untuk mencari uang? Ya, dia bekerja sebagai seorang penyihir. Simon berpikir bahwa Roh Kudus seperti sihir dan ia bisa mendapat keuntungan dari situ. Saat itu, para rasul mengenali sikap Simon tidak bersih. Ya, anak-anak, kita seharusnya tidak melakukan sesuatu untuk Bapa Surgawi kita dengan harapan agar kita menerima sesuatu sebagai balasannya. Kita hendaknya melakukan apa yang kita lakukan karena kasih kita kepada Allah. Sama seperti Filipus, ia adalah pembicara yang baik. Ia mampu mengajar tentang Yesus kepada sekelompok besar orang. Dengan melakukan ini, ia mendukung para rasulnya dalam setiap pelayanan. Ya, jika kita melakukan hal-hal yang kita sukai dalam sidang jemaat, misalnya seperti bernyanyi atau bermain drama atau juga membantu sesama, Allah akan melihat sukacita dan sikap dalam hati kita yang berkenan kepadanya. Yuk, kita melakukan segala sesuatu demi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja, bukan untuk mencari kepujian diri kita sendiri. Yuk kita sama-sama melakukannya, Tuhan akan memampukan kita. Mari kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.